Irwandi untuk melihat dalam demo ya waktu di tanggal 25 Agustus ya 2025 kemarin teman-teman ya tahun lalu, dan cara tersebut membuat ya menambah wawasan kita untuk bisa nantinya ke depan ketika ada demo yang seperti itu ya, maka tentu ya kita bisa memakai cara yang seperti yang disampaikan oleh Ferry Irwandi ya, setidaknya kita bisa mengetahui arahnya ya demo tersebut ya kemana ya, karena demo waktu itu sangat mencekam sekali, bahkan sampai ada korban jiwa yang terlindas mobil teman-teman, dan beberapa gedung DPR juga dibakar pada saat itu, sehingga ya banyak yang memberikan prediksi-prediksi bahwa ini dalam demo ini ya disebabkan oleh dari luar negeri, kemudian juga dari dalam negeri dan lain sebagainya. Ya masih belum tahu ya kepastiannya waktu itu. Nah, jadi ya memberikan satu wawasan bagi kita ya, ketika ada demo yang seperti itu kita bisa setidaknya mengetahui cara untuk bisa mengetahui ya dalamnya seperti apa. Oke, kita beralih bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi teman-teman yang terus bergulir. Kita lihat bagaimana penemuan terbaru dari Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa ini adalah salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan mereka juga beserta RRT ya Roy Resmond Tifa menulis sebuah buku yaitu Jokowi's White Paper, dan Dr. Tifa menggunakan metode-metode dalam penelitiannya yang juga dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa ya metode itu adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ya tidak boleh ada tindak pidana di sana. Nah, penemuan terbaru Dr. Tifa sebut ada 6 versi ijazah Jokowi. Ada perbedaan watermark dan emboss. Ya, kita lihat nanti teman-teman apa versi apa ijazah Pak Jokowi ini yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Dan memang salah satu yang diteliti oleh Rosyuro CS ini, dan mereka juga mempertanyakan itu adalah mengenai watermark di ijazah dan juga emboss. Oke. Dr. Tifa kembali memicu perhatian publik dengan klaim adanya 6 versi ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menyebut terdapat perbedaan detail berupa watermark dan emboss pada dokumen diteliti selama 3 tahun bersama timnya. Nah, ternyata bahwa mereka meneliti ijazah Pak Jokowi ini selama 3 tahun. Dan ya hampir setiap hari ada saja hal-hal yang baru yang mereka dapatkan, yang mereka temukan teman-teman. Oke. Kajian tersebut dipublikasikan menjelang Ramadan dan disebut sebagai bagian dari buku Jokowi White Paper. Dalam pernyataannya, Dr. Tifa menjelaskan bahwa kajian dilakukan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Ya, artinya bahwa mereka bertiga ini kan berbeda ilmu. Ya, Roy Suryo adalah sebagai ahli telematika, menggunakan ilmunya sebagai ahli telematika untuk ya meneliti ijazah Pak Jokowi. Kemudian Resmond ini adalah ahli digital forensik ya, dan menggunakan ilmunya untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Dan Dr. Tifa ini ya memiliki pengetahuan keahlian ya di neuroscience ya, dan menggunakan ilmunya itu untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Nah, kita lanjut. Roy Suryo menelaah dari sisi telematika, Resmond Sianiper dari sisi digital forensik, sementara dirinya atau Dr. Tifa ya dari perspektif neuroscience, behavior atau perilaku berbasis neuroscience. Semua itu diungkap oleh Dr. Tifa dalam konversi yang ditayangkan Kompas TV pada hari Senin 16 Februari 2026.
2 hari menjelang Ramadan, jadi kami akan menyampaikan beberapa detail terkait dengan ijazah Joko Widodo ini yang selama 3 tahun kami jadikan sebagai kajian penelitian kami. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Sengaja kami simpan sampai spesimen yang terakhir itu keluar, kata Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, spesimen pertama yang disebut sebagai ijazah resmi Joko Widodo muncul pada 20 Oktober tahun 2022. Dokumen tersebut katanya dirilis secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM saat itu dalam bentuk fotokopi ukuran A3. Ia menekankan bahwa ukuran A3 memang sama dengan format ijazah asli sarjana UGM. Namun menurutnya, kesamaan ukuran tidak serta-merta membuktikan bahwa fotokopi tersebut berasal dari ijazah asli. A3 itu format yang sama dengan aslinya, ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk program sarjana. Ya, kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu karena saya adalah peneliti perilaku epidemiologi, perilaku neuroscience, behavior, ujar Tifa. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini, teman-teman, ya, sebagai peneliti dari ijazah Pak Jokowi, dan ya atas penelitian mereka, ya, maka mereka sudah tersangka. Yang mencoba mengintip kemarin bahwa Pak Jokowi kemarin dipanggil tapi kemudian tidak hadir. Nah, kemudian dalam fotokopi versi 2022 itu ia mengklaim terdapat ya 2 ciri utama, adanya lipatan pada dokumen serta noktah atau bleberan tinta pada logo UGM. Awalnya ia menyebut noktah tersebut kemungkinan bagian dari elemen gambar seperti tumbuhan, kopi, atau teh. Tetapi kemudian menyimpulkan itu adalah bleberan tinta akibat faktor usia. Dr. Tifa mengatakan hipotesis tersebut diperkuat setelah timnya membandingkan dengan ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985 milik almarhum Bambang Rudiharto. Menurutnya pada dokumen berusia sekitar 40 tahun, tinta logo UGM memang dapat memudar dan melebar-lebar. Nah, versi kedua dan ketiga. Spesimen kedua lanjutnya muncul pada 1 April 2025 dan disebut dirilis oleh kader PSI bernama Dian Sandi Utama. Dalam versi ini, Dr. Tifa mengklaim tidak ditemukan lipatan maupun bleberan tinta pada logo. Ia juga menyebut terdapat ciri hasil cetak printer yang tintanya melebar, yang menurutnya berbeda dengan efek penuaan alami. Kemudian pada 22 Mei 2025 saat presentasi Bareskrim, muncul spesimen ketiga. Dr. Tifa menyebut versi ini memiliki 2 kemiripan dengan versi 2022, yakni adanya lipatan dan bleberan tinta. Namun ia mempertanyakan mengapa yang ditampilkan dalam presentasi adalah fotokopi, bukan dokumen asli, meski disebut telah dilakukan penyitaan. Ia juga mempertanyakan dokumen mana yang sebenarnya diuji oleh Puslap 4, apakah fotokopi atau dokumen yang diklaim sebagai asli. Versi keempat dan kelima, pada gelar perkara khusus 15 Desember 2025, Dr. Tifa menyatakan timnya diperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai ijazah asli Joko Widodo yang disita Polda Metro Jaya. Ia menyebut bahwa hanya diberi waktu 5 menit untuk melihat tanpa boleh memfoto atau menyentuh. Menurut keterangan yang terima dari pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, dokumen tersebut memiliki watermark dan emboss. Jika benar demikian, kata Tifa, maka dokumen itu berbeda dari versi-versi sebelumnya, termasuk yang digunakan dalam pencalonan di KPU 2014 dan 2019, yang menurutnya tidak menunjukkan jejak watermark maupun emboss dalam salinannya. Yang membandingkan dengan ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985,
milik Bambang Rudiharto yang disebut memiliki watermark rapi dan emboss cap ceklok. Menurutnya, sekalipun difotokopi berulang kali, jejak watermark dan emboss masih terlihat. Klaim ada 6 versi. Berdasarkan perbandingan tersebut, Dr. Tifa menyimpulkan setidaknya terdapat 6 versi dokumen yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo.